Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama sekali kita bersyukur bahwa kita bisa berkumpul begini ramai dalam rangka tabligh akbar. Insyaallah berkah pertemuan kita ini. Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin ngobrol-ngobrol kita tentang nasib umat Islam. Tadi sudah disampaikan tentang ekonomi. Silakan tunjuk atau angkat tangan di antara yang hadir ini yang masih punya tanah 2 hektar. Ada? Ada. Cina. Enggak ada ya? Baik, turunkan. Yang 1 hektar. Angkat tangan. Turunkan lagi yang 1/2 hektar. Miskin semua berarti. 1/4 hektar. Ini serius. Ada nggak yang 1/4 hektar? Serius juga nggak ada. 1/4 hektar itu berapa? Hah? 5 rantai. Nggak punya tanah 5 rantai. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu, bapak-bapak, inilah gambaran orang Islam di Indonesia. Ini masih di daerah pertanian, gak punya tanah 5 rantai orang Islamnya. Bapak bisa bayangkan di kota Medan, orang di Medan pertapakan pun gak punya lagi. Ngerti maksud saya? Medan itu disebut sebagai tanah Delhi. Delhi itu Melayu. Melayu itu Islam, nggak ada orang Melayu nggak Islam. Orang Batak pun pindah agama dari Islam disebut Melayu. Sekarang Medan itu pusat kota, umat Islam seluruhnya paling ada punya tanah 30% lagi. Medan, yang namanya tanah Delhi itu. Yang 30% tanah umat Islam itu pun termasuk di dalamnya tanah wakaf. Kuburan, masjid, madrasah, nggak ada orang Islam yang punya tanah lagi dah. Ini di pertanian. Kalau kita pergi nanti bisa lihat dari pusat kota sampai ke Kuala Namu. Bayangkan tuh, dari pusat kota sampai Kuala Namu itu tanah-tanah SHGU pun bukan kita punya lagi. Tanah-tanah SHGU bukan kita punya. Sayangnya preman-preman kita pun suka pula disuruh merampas itu, kasihkan sama orang lain. Ya premannya saya nih, salah arah premannya nih. Preman-preman kalau jadi preman pakai Umar bin Khattab, belain Islam. Paham? Paham.
sama orang tahu. Bapak Ibu, saya mau ingatkan, yang memerdekakan bangsa ini orang Islam. Yang berjuang untuk merdeka dan bersimbah darah itu orang Islam. Dulu zaman Belanda, saya ingatkan supaya tahu kita sejarah kita ini, negeri ini kita yang punya. Zaman Belanda, warga negaranya itu dibagi 3 kelas. Berapa kelas? 3. Pertama kelas kulit putih, orang Eropa. Itu kelas yang paling tinggi, dimuliakan di zaman Belanda. Yang kedua, kelas orang-orang pendatang timur asing, termasuk Cina, kelas kedua. India, Arab. Tapi orang Arabnya nggak mau. Kelas ketiga itu pribumi yang Islam, jadi jomos, namanya inlander. Apa namanya? Inlander, kuli. Jadi nenek moyang kita ini dianggap kuli. Karena itu, karena umat kita, penduduk asli kita, agamanya Islam itu dianggap kuli, maka mereka lah yang berkepentingan untuk negeri ini merdeka. Paham? Siapa yang kepingin merdeka waktu itu? Orang-orang tertindas, yang mungkin kelas pertama, kelas kedua, betul? Lah, udah merdeka kok masih kelas ketiga? Siapa yang salah? Bisa ditangkap tak maksud saya ini? Sudah merdeka kok masih kelas ketiga? Ini sekarang kita kelas berapa ini? Enggak, sekarang kelas berapa kita? Kelas ketiga juga. Secara ekonomi lemah. Masakan nenek moyang kita tinggal di rumah, apa namanya, di tanah air sendiri, nggak punya tanah 1/4 hektar pun enggak, pertambangan nggak punya. Saya lumayan. Itu pun peninggalan nenek, karena orang Batak, mohon maaf nih, saya orang Batak. Ada semangat satu orang Batak nggak pernah mau jual tanah, kalau nggak kepepet, betul-betul kepepet. Ada suku di kita, mohon maaf saya, terutama orang kita Jawa, saya mau kritik, jangan marah. Sunatan pun jual tanah. Betul nggak? Utang dia. Sunatan itu nggak perlu rame-rame, bawa ke rumah sakit, potong sudah. Ini entah apalah kerja kita sunatan. Rame jual tanah, nikahan nggak bisa dipaksakan jual tanah. Astagfirullah, habislah kita, ya Allah. Ini yang ingin saya sampaikan, posisi kita umat Islam di bidang ekonomi terpinggirkan. Dari kota, dari Medan tergusur, pindah ke kemana dia? Ke laut. Itu sama dengan lagu Bengawan Solo. Akhirnya ke laut. Tapi nggak sampai juga ke laut. Pinggiran, pantai. Nggak sampai, kecepit ya. Karena masuk ke laut pun sekarang kita udah bayar. Betul nggak? Siapa yang nengok laut sekarang nggak bayar? Laut kita punya, kita mau masuk situ bayarnya sama orang lain lagi. Dahsyat nih, dahsyat ya. Ada pulang kita masih senang enjoy juga, jam sekarang udah begitu. Tenang-tenang ya, macam gak ada masalah. Itulah sakit pautnya kita ya kan. Kita sudah menjadi tamu di rumah kita sendiri. Saya ulangi, kita sudah menjadi tamu di rumah kita sendiri. Baik sekali kita soalnya, jadi punya rumah, tuan rumah yang baik kali. Tamu datang, kita layani, kita apa, kasih tempat tidur.
persis macam apa itu ada film SpongeBob, ya kan? Sudah satu siapa yang kaki tentakel itu, kakinya banyak, nggak dapat kerjaan, diurus di rumahnya, dikasih tidur, dikasih makan, akhirnya dia yang jadi bagus SpongeBobnya. Ini aja ceritanya. Sedih kali nasibnya nih. Sedih. Anak saya ada sarjana, saya doktor. Nih, saya mau sampaikan bukan membanggakan diri, tapi inilah kondisi kita ya. Nih, saya apa yang dengar nih? Saya doktor di bidang ilmu tanah, soil science and chemistry. Dosen di Fakultas Pertanian USU, tapi saya sudah mengundurkan diri. Anak saya S2. Ada beberapa orang. Saya memang tidak mau campur tangan dengan urusan anak, biarkan dia mandiri. Tapi apa yang terjadi? Kawan-kawannya dan dia semua, anak-anak saya, bayangkan tamat S2, lamar sana, lamar sini, lamar sana, lamar sini. Sekolah sampai usia 26 tahun S2. Udah 26 tahun kerja pun nggak bisa. Melamar ke tempat orang lain, bukan orang pribumi. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Itulah umat ini sekarang, disuruh kita sekolah tinggi-tinggi, nggak laku, Pak. Jadi kita dikasih angan-angan tinggi terus sekolah biar hebat, nggak ada hebatnya, nggak ada. Ayo, sekarang mau merubah nasib umat Islam nggak? Betul mau merubah nasib umat Islam? Rebut ekonomi, rebut politik, rebut pendidikan, kuatkan akidah, kuatkan ukhuwah. Saya ulangi, di dalam Al-Quran Allah memerintahkan, diperintah. Perintah itu fi'il amar. Ya, fi'il amar artinya perintah. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khawli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, dan seterusnya. Dengar kembali dulu. Katanya tadi mau berjuang untuk apa Islam. Masa yang ui-ui didengar ini mau nggak didengar? Masa yang ui-ui yang tetap pengaruh? Bagaimana kalau ada orang bagi uang di situ? Umat Islam betul lah. Capek ulama mengumandangkan dibagi uang bubar di jemaah. Ya biarin aja sampai sini. Dengar, bagaimana tadi? Perintah Allah itu, dengar ini perintah wajib hukumnya. Saya ini nggak pernah didiskusikan. Kalau ada di dalam Al-Quran isinya fi'il amar, perintah, itu hukumnya wajib. Sama wajibnya dengan sholat. Allah memerintahkan, maka persiapkanlah oleh kamu kekuatan apa saja yang kamu bisa, termasuk dari kuda-kuda yang tertambat, yang siap untuk dipacu untuk ke medan perang. Kekuatan apa saja, sehingga dengan persiapan itu saja pun bisa menggentarkan musuh-musuh Allah, musuh-musuh kamu, baik yang kamu lihat maupun yang tidak. Surah Al-Anfal ayat 60. Catat tuh. Ini ayat nggak pernah kita buat dan melaksanakan. Allah bilang persiapkan kekuatan. Sekarang orang gila udah bisa nangkep ke Pak Kiai. Paham? Anak muda kita mana? Preman kita dipakai orang.
kedua namanya Kongres Umat Islam di Sumatera Utara. Ada yang hadir waktu itu nggak? Ya, sama Haji. Kebetulan yang mempeloporinya saya dan kawan-kawan, kemudian saya diangkat ketua panitia. Dibuat Kongres Umat Islam supaya umat ini bersatu. Al-Wasliyah, duduk sama dengan Muhammadiyah, Ittihadiyah, kumpul aja masing-masing. Musuh kita ini ba'duhum auliya ba'd. Sebagian mereka menjadi penolong bagian lain. Walladzina kafaru ba'duhum auliya ba'd. Orang kafir itu baik yang di barat dan di timur utara semua menjadi satu, menolong menghadapi kita. Kok ada umat Islam mau masuk surga menghadapi musuh yang begitu sendiri-sendiri? Makanya kita perlukan kesatuan umat. Sekali lagi, kemari. Nanti ada yang bagi uang di sini. Bubar ini, ada yang begitu. Kongres Umat Islam. Jadi alhamdulillah semua berkumpul, ada 31 ormas bersatu. Pertama, keputusan persatuan itu adalah ingat, jaga ukhuwah Islamiyah. Apa itu? Persatuan umat, ya ukhuwah. Jangan lagi persoalkan tunjuk goyang atau nggak goyang, kakinya jingkrang atau enggak, ngabisin teraka itu, kunut atau enggak apa-apa, jangan. Silahkan, mau Muhammadiyah boleh, mau Al-Wasliyah boleh, mau Ittihadiyah silahkan, asal jangan setaniyah. Paham? Itu saudara kita yang harus kita jaga kehormatan. Yang Anda Al-Wasliyah, jaga kehormatan orang Muhammadiyah. Ada orang Muhammadiyah, jaga kehormatan Ittihadiyah. Jangan sampai organisasinya diganggu, jangan sampai orang yang dipermalukan. Paham? Belain dia. Itu ukhuwah. Yang kedua, keputusannya di bidang politik. Ingat nih, supaya bangkit umat Islam. Yang kedua, keputusannya di bidang politik. Alhamdulillah, bidang politik waktu itu sudah kita putuskan. Waktu mau pilkada, pilih pemimpin Islam pasangannya yang membela kepentingan Islam. Alhamdulillah, keputusan kongres sampai ke daerah desa-desa. Sebentar aja selesai, menang. Apa yang saya ingin sampaikan, lihat nih, apa yang ingin saya ingatkan, ternyata kalau umat ini bersatu, nggak pakai biaya mahal-mahal, dengan sholat subuh saja, orang yang duitnya banyak, yang menabur sembako dan segala macam itu, strukturnya banyak aparat yang membela, kalah telak. Betul? Mau kita ulangi lagi itu? Umat Islam harus bersatu. Kalau nggak mau bersatu, masih mau dikasih sembako, aduh, rusaklah umat ini. Kemudian menghadapi pemilu 2019, ini ada keputusan kongres yang saya bacakan ini, yang saya katakan ini, yang saya sampaikan ini, keputusan kongres. Itu ditandatangani oleh 37 ormas, termasuk ormas bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Jadi harus kita ikuti. Pilih pemimpin yang berpihak kepada Islam. Itu satu. Jadi kepentingan kita adalah kepentingan Islam. Gak mau tahu kita apakah Jokowi atau Prabowo, yang penting siapa yang memihak Islam, itulah yang kita pilih. Bapak Ibu udah tahu siapa?
ya. Kalau DPR RI-nya umat Islam kalah, rusak itu, gak bisa buat apa-apa dia. Paham? Sekali lagi, sebaik apapun presiden yang kita dukung, tetapi kalau lemah kita di DPR RI, habis kita. Nasib kita akan serupa masa-masa sekarang, dikriminalisasi, diintimidasi, diteror, kemudian anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika, macam-macam lah julukan untuk kita. Dan saya sudah capek menghadapi itu. Capek. Oleh karena itu, sesuai dengan isi Kongres, rebut itu DPR RI, menangkan Partai Islam. Paham maksud saya? Jangan diperdebatkan karena semua ada jeleknya, jangan. Semua partai ini ada setannya. Kalau kita tengok nanti setannya, wah di PKS ada ini, ada di PAN ada ini, ada PBB ada begini-begini, rusak kita, nggak jadi, menang orang lain lagi. Betul? Coba kalau kita tengok satu-satu, pasti ada yang salahnya. Jangankan ini, orang di tanah suci pun ada setan kok. Makanya jangan pilih setannya, pilih pejuang Islamnya. Lihat Partai Islam, kemudian jangan coret, jangan pilih yang setan, pilih yang Islamnya. Paham? Kita perlu petarung-petarung Islam yang kita kirim ke DPR RI. Sekali lagi, kita memerlukan orang petarung-petarung Islam ke DPR RI. Bukan orang yang datang diam saja. Kenapa? Karena orang lain pun memang mengajak berantem. Contoh, belum jadi anggota dewan dia, masih baru bentuk partai, udah berani di belakangnya akan menghempang semua yang berbau syariat Islam. Ada nggak? Kami akan menghempang poligami. Loh, semua hukum Islam mau diacak-acak. Untuk menghadapi begini, orang begini diperlukan orang-orang petarung. Jadi rebut DPR RI, menangkan partai-partai Islam, ya, kuasai DPR RI. Kalau yang partai-partai yang lain, piti-piti jumlah orangnya pun sana sini berbahaya. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingatkan, inilah pesan dari Kongres Umat Islam Sumatera Utara. Kita mau mengikuti Kongres? Mau mengikuti Kongres? Setuju